Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulumatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلك بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para zuriya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus pimpinan daripada majlis Rasulullah Al-Habib Husain bin Muhammad As-Saqaf, begitu juga Habib Husain bin Taufik Al-Aidurus dan Habib Ahmad Al-Munawwar. Kita doakan beliau senantiasa dilindungi oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajat-hajat beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim, para ulama, guru kita bersama Kiai Haji Guru Ansari, begitu juga Guru Hadri. Kita doakan mudah-mudahan para alim, para ulama kita senantiasa dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah, zahir maupun batin. Terlebih-lebih lagi mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun mereka senantiasa dalam keadaan ikhlas untuk semangat di dalam menyampaikan ilmunya kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya Rabb ya Rabbal alamin. Begitu juga para orang tua yang ulun anggap orang tua ulun sendiri, begitu juga para sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah dan rahmat ini. Allah mentakdir kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan, untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan daripada Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baru saja sama-sama kita mendengarkannya daripada pembacaan Maulid Ad-Diyaul Lami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengutip sedikit di dalam sebuah syair beliau tentang hadirnya, tentang beradanya para habaib di muka bumi ini, di tengah-tengah kita. Beliau mengatakan bahwasanya mereka ini tolak ukur bagaimana kita kelak bisa berada di dalam surganya Allah atau di dalam nerakanya Allah apabila kita mentakzimi mereka, mencintai para zuriat Rasul. Bagaimana beliau mengatakan dalam qasidahnya, man habbahum sidik bayaskun bidari salam wa man ta'allaq bihim yadhfar binailil maram. Di situ beliau mengatakan, barang siapa yang mencintai mereka, ahlu baitin Nabi Muhammad, para habaib, para syaraib, betul-betul
cinta kepada mereka, pastilah kelak mereka akan bersamanya di dalam surganya Allah di Darussalam. Mudah-mudahan perkumpulan yang mulia ini kita adalah orang-orang yang tergolong yang mencintai para habaib, para zuriat Rasul. Amin ya Rabb. Begitu juga barang siapa yang keterkaitan ada hubungan dengan para zuriat Rasul ini, Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan, mengabulkan hajat-hajat mereka. Amin ya Rabb, ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita mensyukuri segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegur kita di dalam sebuah ayat dari Al-Qur'an. Di situ dikatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Terkadang kenikmatan yang Allah berikan yang kita syukuri itu adalah kenikmatan rezeki. Berapa banyak nominal uang yang kita raih dan kita dapatkan, berapa tinggi pangkat dan jabatan, itulah yang kita syukuri. Namun nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, terkadang kita lupa mensyukuri. Itu adalah nikmat agung sebagai sebuah modal utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu diceritakan ada seorang raja bernama Abdul Malik bin Marwan. Beliau tertimpa penyakit 3 bulan lamanya. Perutnya membengkak sehingga tidak mampu buang angin, sehingga dikumpulkan seluruh orang-orang ahli kesehatan, tabib, doktor, dikumpulkan untuk menyembuhkan penyakit yang beliau derita. Namun tidaklah kunjung sembuh, sehingga beliau mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu menyembuhkan penyakit Raja Abdul Malik bin Marwan, akan aku berikan apa yang mereka minta. Sehingga tak kala itu ada orang sufi, seorang ahli sufi yang senantiasa berzikir, yang senantiasa mengurusi urusan akhiratnya saja, sehingga dia mendengar ada sayembara. Barang siapa yang mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh sang raja, akan diberikan apa yang dia minta. Sehingga orang ahli sufi itu menghampiri penjaga daripada istana Abdul Malik bin Marwan. "Wahai bulan, beritahu rajamu bahwa aku akan menyembuhkan penyakit yang dia derita." Melihat keadaan orang sufi itu, pakaiannya lusuh, bau badannya, sehingga tidak pantas masuk ke istana sang Raja Abdul Malik bin Marwan. Sehingga beliau mengatakan, "Sampaikan saja kepada rajamu Abdul Malik bin Marwan." Ternyata penjaga itu datang kepada sang Raja Abdul Malik bin Marwan. "Wahai raja, di depan ada seseorang, dia mengatakan mampu menyembuhkan penyakit yang engkau derita." Kata sang Raja Abdul Malik bin Marwan, "Cepat bawa dia kemari, aku sudah tidak tahan. 3 bulan perut itu semakin besar, membiru uratnya karena sudah tidak tahan." Beliau mengatakan, "Cepat bawa masuk dia." Ternyata penjaga itu mengatakan, "Ya wahai Raja Abdul Malik bin Marwan, pakaiannya tak layak masuk ke istana megahmu ini. Aroma badannya bau, dia tidak pantas masuk ke istanamu ini." Kata sang raja, "Cepat, aku sudah tidak tahan, aku tidak mengurusi pakaiannya, yang penting aku sembuh." Masuklah orang sufi itu di hadapan Raja Abdul Malik bin Marwan. Ternyata beliau seraya berkata mengatakan, "Wahai fulan, ayo segera sembuhkanlah aku.
sembuhkanlah aku. Ternyata orang sufi itu berkata, lantas dia bertanya, sebentar wahai raja, apakah betul sayembaramu tadi engkau akan memberikan apa yang aku minta apabila engkau sembuh? Betul, aku akan berikan apa yang kau minta. Oh ya sudah, kalau begitu wahai raja, permintaan aku yang pertama adalah kalau engkau sembuh, aku jadi raja, engkau jadi rakyat. Bagaimana? Kata Abdul Malik bin Marwan, oh tidak bisa. Aku tetap jadi raja, engkau tetap jadi rakyat. Kalau begitu aku tidak jadi menyembuhkan penyakitmu. Ini sakit semakin parah, semakin membesar perut Raja Abdul Malik bin Marwan sehingga dia sudah tidak tahan. Kalau begitu ya sudah, engkau jadi raja, aku jadi rakyat. Sebentar wahai raja. Yang kedua, kalau begitu kau kumpulkan, umumkan seluruh rakyatmu agar tahu yang jadi raja aku, yang jadi rakyat engkau hari ini. Dikumpulkan seluruh rakyat hari itu, diumumkan yang jadi raja wahai rakyatku sekalian, ini orang, aku jadi rakyat. Barulah orang sufi itu minta segelas air, karena tubuhnya tidak hanya hatinya yang berzikir menyebut Allah, bahkan tubuhnya pun dilatih, dituntun untuk senantiasa menyebut nama Allah. Diminta segelas air, lalu diberikan, ditiup, dibacakan sesuatu, lalu diberikan kepada sang raja. Wahai Raja Abdul Malik bin Marwan, minumlah. Ternyata tak lama Raja Abdul Malik bin Marwan meminum air itu, ternyata perutnya pun goyang. Tidak lama mengeluarkan angin kentut. Bagaimana, bayangkan kita 2 hari saja tidak kentut, bagaimana baunya? Bagaimana 3 bulan tidak mengeluarkan angin? Istana megah Abdul Malik bin Marwan tadi yang begitu harumnya menjadi bau-bau dan busuk. Tak kala Raja Abdul Malik ingin keluar dari istana, orang sufi itu bertanya, wahai Raja Abdul Malik, engkau mau kemana? Aku mau keluar dari istana ini. Ini kerajaan milikmu, istana ini milikmu. Sudah, engkau yang jadi raja, aku jadi rakyat. Kata orang sufi itu, wahai raja, duduklah di singgasanamu. Engkau tetap rakyat, engkau tetap raja, aku tetap rakyat. Duduklah. Kata Raja Abdul Malik bin Marwan, lu bukannya engkau ingin jadi raja? Ambil. Tidak wahai raja. Mengapa engkau tidak mau? Bagaimana aku bisa mau? Kerajaanmu ini, istanamu ini senilai kentut, hadirin. Aku tidak mau. Pergi orang sufi itu. Begitulah keadaan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita lalaikan. Kesehatan yang luar biasa, mampu mengeluar angin saja kita enggak mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau bisa jangan di depan ulun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mulia ini adalah perkumpulan yang menggirangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah perkumpulan yang ada di muka bumi yang mampu membuat Rasulullah tersenyum melainkan perkumpulan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan yang menceritakan riwayat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan maulidnya. Karena amalan inilah yang paling kita andalkan kelak nanti di akhirat, yang pasti diterima adalah salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang Ibnu Arabi, dia berkata dalam sebuah syairnya, dia mengatakan, Adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hadman bighairi taraddudi amanuna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Beliau mengatakan,
Adimis salata ala Nabi Muhammadi. Hendaklah kalian langgengkan, rutinkanlah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Diterimanya tidak diragukan lagi, pasti sampai kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaluna, amal-amal kita, bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Hadirin, illa salata ala Nabi Muhammadi, terkecuali salawat yang kalian haturkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak salawat yang telah kita haturkan tadi sebelum acara ceramah demi ceramah, bahkan sampai sekarang. Oleh karenanya mari kita bersama-sama tambah lagi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta dan bakti rindu kita kepada idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laysa mutajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laysa mutajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu bil faraji. Sama-sama, ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, abadai ya jiratal alami, ya ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخاني. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، عفت يا جيرة العالم يا وائل الجود والكرم. ربي فانفعنا ببركتهم ودنا بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول
يا رفيع الشان والدرج عفت يا العالمين يا وائل الجود والكرم. Dahulu diceritakan di mana tatkala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, waktu itu di waktu sahur beliau menjahit sesuatu pakaian. Saat itu alat penerangan hanya sebuah lampu ala kadarnya, sehingga tak kala beliau lagi menjahit di waktu jam 3 atau jam 4, ternyata ada angin menghembus kencang dari luar sehingga menghantam pintu rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, sehingga masuk dan memadamkan lampu tersebut. Karena kaget, akhirnya Sayyidatuna Aisyah terjatuh sesuatu yang beliau jahit sehingga tidak mendapatkan jarum karena keadaannya begitu gelap, sehingga beliau tidak menemukan jarum yang jatuh tadi. Tidak lama berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah pintu rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sehingga seluruh sudut rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha terang benderang, sampai jarum yang jatuh pun itu dapat. Sambil mengambil jarum, lalu dia memandang ke Rasulullah, ya Rasulullah, jarum yang jatuh ini aku menemukan. Alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah, alangkah terangnya wajah engkau ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wailun man la yarawni yaumal qiyamah, celaka orang yang tidak memandang wajahku nanti di hari kiamat. Celaka orang yang tidak memandang wajahku nanti di hari kiamat. Apakah ada ya Rasulullah? Apakah ada ya Rasulullah orang yang tidak selamat, tidak memandang wajahmu nanti di surga? Rasulullah mengatakan, ada. Siapa mereka? Man haula ya Rasulullah? Al-bakhil, orang yang pelit. Bertanya kembali Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardaha, manil bakhil ya Rasul? Siapa orang yang pelit yang kau maksud ini adalah siapa ya Rasul? Sehingga Rasulullah mengatakan, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, mereka tak kala disebut namaku mereka enggan bersalawat kepadaku. Mereka lah orang-orang yang kelak nanti tidak memandang wajahku di hari kiamat. Mudah-mudahan salawat yang kita haturkan bersama tadi dijadikan bukti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala betapa kita mencintai Rasulullah, betapa kita respon dengan disebut dengan nama Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu bagaimana kecintaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, patutlah kita ikuti langkah para sahabat Nabi. Karena dahulu waktu perperangan tertangkap lebih kurang 20 lebih daripada sahabat Nabi dan ditawan di kota Mekah oleh orang Arab Quraisy, di antaranya sahabat Nabi bernama Hubeb bin Adi. Beliau tak kala ditawan, detik-detik beliau mau dibunuh, mau dimutilasi. Apa yang terjadi? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak kala itu orang Arab Quraisy menawarkan, wahai Hubeb bin Adi, bagaimana andai kata yang menempatkan posisimu hari ini adalah Muhammad yang ada di Madinah? Lalu Hubeb bin Adi mengatakan, demi Allah, tertusuk kaki Nabi Muhammad di Madinah, aku tidak rela, aku tidak rela, lebih baik aku yang dibunuh.
sehingga engkau bisa kumpul bersama keluargamu, wahai Habib bin Adi. Tidak, aku tidak rela. Sampai-sampai ada seorang bernama Sa'id bin Amir, tak kala melihat kejadian itu dia mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadah. Belum pernah dua bola mataku ini menyaksikan kecintaan seseorang kepada seorang yang lain sebagaimana kecintaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Sa'id bin Amir masih dalam keadaan kafir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktulah datang tak kala Sidina Umar menjadi khalifah, menjadi presiden, yang menjadi gubernur di daerah Hamas adalah Sa'id bin Amir. Tak kala Sa'id bin Amir warganya, rakyatnya didata, siapa-siapa saja Bugoro wal masakin yang ada di kota Hamas ini, ternyata tertulis di situ namanya Sa'id bin Amir. Lalu ditanya oleh Sidina Umar, siapa Sa'id bin Amir ini? Mereka mengatakan, Amiruna, gubernur kami, ya wahai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Amir kalian, gubernur kalian dalam keadaan bugara, dalam keadaan miskin. Naam, wahai Amirul Mukminin, pernah 3 hari berturut-turut tidak ada asap di rumahnya, berarti tidak ada sesuatu yang dimakan oleh Sa'id bin Amir. Lalu Sayyidina Umar membawakan 1000 dinar emas untuk diberikan kepada Sa'id bin Amir dan keluarganya. Datanglah utusan itu mengetok pintu rumah Sa'id bin Amir. Ternyata utusan yang datang diberikan sesuatu harta kepada beliau. Ternyata beliau teriak dengan kerasnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata istrinya mendengar, wahai suamiku Sa'id, apa yang terjadi? Telah datang musibah besar akan masuk ke dalam rumahku. Apa yang terjadi wahai Sa'id bin Amir, suamiku? Apakah Amirul Mukminin wafat dalam pertempuran lebih besar daripada itu? Apa wahai Sa'id bin Amir? Apakah kaum muslimin banyak yang wafat? Apakah umat Islam kalah dalam pertempuran lebih dahsyat dari itu? Apa wahai suamiku? Fitnah dunia akan masuk ke dalam rumahku. Kata istrinya, kalau begitu kau keluarkan saja. Apakah engkau ingin membantu aku untuk mengeluarkannya? Waktu itu istrinya belum melihat. Yang datang 1000 dinar emas. Wahai istriku, 1000 dinar emas diberikan oleh Sayyidina Umar untuk kita. Bagaimana pendapatmu? Apakah engkau ingin membantu aku mengeluarkannya? Keluarkan wahai suamiku. Itu diberikan kepada fakir bugoro wal masakin sampai tidak tersisa sedikit pun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dipanggillah Sa'id bin Amir oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Orang-orang mengeluh keadaan gubernurnya Sa'id bin Amir. Wahai Amirul Mukminin, kami mengeluh keadaan daripada Sa'id bin Amir, Amiruna, gubernur kami ini. Apa yang kalian risaukan terhadap beliau? Bertanyalah seseorang, wahai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, gubernur kami ini, Sa'id bin Amir ini, beliau hanya mengurusi kami rakyatnya di waktu siang saja. Waktu malam dia tidak pernah mengunjungi dan mengurusi kami. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Sa'id bin Amir, wahai Sa'id bin Amir, jawablah, aku harap jawabanmu tidak mengecewakan aku. Ternyata Sa'id bin Amir mengatakan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, waktu ini aku bagi menjadi 2. Di waktu pagi, di waktu siang, aku mengabdi kepada rakyatku. Kukuras seluruh tenagaku
untuk mengabdi sepenuhnya kepada rakyat. Adapun waktu malam aku mengabdi kepada Rabb Allah Rabbul Alamin. Aku ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan banyaknya zikir, dengan banyaknya sujud, dengan banyaknya ibadah. Wa ya amirul mu'minin. Lalu Umar bin Al-Khattab melemparkan perkataan kepada rakyatnya, bagaimana pendapat kalian? Ternyata ada satu lagi bicara, wahai Amirul Mukminin, gubernur kami ini, Sa'id bin Amir ini, dalam 3 hari dia masuk agak siang ke kantornya. Tanyakan apa yang dia lakukan sehingga dia masuk kesiangan di kantornya. Ternyata Sa'id bin Amir ditanya oleh Sayyidina Umar, apa pendapatmu wahai Sa'id bin Amir? Sa'id bin Amir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku hanya punya baju 1 lembar. Yang aku punya hanya ini, wahai Amirul Mukminin. 3 hari sekali aku cuci sehingga tak kalah kering, barulah aku mengurus rakyatku. Bagaimana wahai kalian? Telah mendengar jawaban Sa'id bin Amir? Sehingga seseorang kembali datang bertanya, wahai Umar bin Khattab, aku ingin bertanya kegelisahan aku ini setelah lama. Apa yang kau gelisahkan? Tanyakan kepada Sa'id bin Amir. Beliau ini tak kalah kumpul dengan kami suatu waktu, apabila lagi asik menyampaikan sesuatu, maka dia terjatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Coba tanyakan kepada Sa'id bin Amir, apakah dia punya penyakit sehingga kami akan datangkan seorang dokter untuk mengobati penyakitnya. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, wahai Sa'id bin Amir, jawablah, apa pendapatmu? Lalu Sa'id bin Amir mengatakan, ya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, kalau ini tolong jangan paksakan aku untuk menjawabnya. Jawab, wahai Sa'id bin Amir, jawablah. Demi Allah, kalau bukan karena engkau, aku tidak akan pernah menjawab. Dahulu aku masih kafir, aku belum beriman dengan Allah, belum beriman dengan Rasulullah. Tak kala sahabat Nabi bernama Khubayb bin Adi, tak kala aku menyaksikan terbunuhnya Khubayb bin Adi, 2 bola mataku ini menyaksikan tak kala tubuhnya disembelih, darah mencurat, daging berjatuhan. Kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkurang. Disitulah aku takut. Di saat itu aku telah dihidayakan oleh Allah untuk masuk Islam. Yang aku khawatirkan apa? Tak kala Allah menuntut kepadaku, hei Sa'id bin Amir, mengapa waktu itu engkau tidak bantu Khubayb bin Adi dikala dia dipotong 1 persatu jari jemarinya, disiksa? Kemana engkau hari itu? Waktu itu aku belum masuk Islam, namun hidayah Allah telah datang. Yang aku khawatirkan, andai kata Allah menuntut kejadian itu, aku akan sengsara, aku tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Rasa takut itu membuat Sa'id bin Amir jatuh dan pingsan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu amat dicintai para sahabat-sahabatnya, yang dicintai oleh sahabat-sahabat umat hari itu. Ada apa? Seluruh kesulitan-kesulitan yang kita terima hari ini tidak sama dengan kesulitan yang telah pernah dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengadukan susahnya dia dalam keadaan ekonominya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian, tidaklah satu dari kesusahan di muka bumi ini melainkan aku yang lebih dahulu merasakan susahnya, sakitnya. Belum pernah perut kalian tidak makan 3 hari lamanya. Aku sudah mengalami hal itu. Kalian bagaimana ditinggal wafat ayah kalian? Aku tak kalah 2 bulan di kandungan ibu Aminah Ad-Duriyah telah wafat ayahku.
Adakah yang lebih susah dari diriku? Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau tidak mendapatkan asupan susu ibunya karena Sayyidatuna Aminah binti Wahab Az-Zuriyah tidak mengeluarkan susu, sehingga menanti Suwaibah As-Salamiyah tak kala melahirkan seorang putra bernama Masruh. Lalu dititiplah putra Aminah Zuriyah Nabi Muhammad yang kecil ini, dititipkan di Suwaibah As-Salamiyah, disusui cuma tidak lama, hanya 3 hari saja, karena yang menyusu kepada Suwaibah As-Salamiyah tidak hanya putranya Masruh, tidak hanya Nabi Muhammad, begitu juga seorang paman dari Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib pun menyusu di situ. Karena susunya tidak cukup, Nabi Muhammad ini dipulangkan ke ibunda Aminah Zuriyah. 1 minggu berlalu, tidak setetes pun, seteguk pun dari susu yang beliau dapat, sampai datang penduduk yang bernama Halimatus Sa'diyah bersama suaminya Haris datang ke kota Mekah untuk berdagang. Ternyata sampai di Mekah, barang dagangan yang didagang oleh Halimatus Sa'diyah tidak ada satupun yang laku, yang payu, kededak, sehingga beliau berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku Haris, kalau kita tidak ada sesuatu yang laku barang dagangan ini, lantas bagaimana kita menuju ke negeri kita untuk pulang? Mana modal dan bekal kita?" Kala Halimah, "Bagaimana kalau onta kita ini kita jual saja?" Kata suaminya, "Ya sudah, jual." Tak kala onta itu diikat, ternyata hadirin, onta itu berontak, lalu lari menuju gang dan keluar gang menuju gang, sampailah dia berhenti di sebuah rumah. Di depan sebuah rumah yang terbuka pintu rumahnya, ternyata ada sebuah ayunan bayi di dalamnya. Itu onta berhenti di hadapan rumah itu. Halimatus Sa'diyah berlari mengejar ontanya bersama suaminya Haris. Ternyata tak kala menemui ontanya dalam keadaan duduk memandang ke dalam rumah Aminah Az-Zuriyah. Ternyata Halimah masuk ke dalam rumah itu. Ada apa dengan onta ini? Melihat keadaan ayunan bayi di dalamnya, ternyata tak kala Halimatus Sa'diyah melihat sebuah bayi yang suci, bayi yang bersih, seolah-olah bayi itu bicara kepadaku. Itu bayi seolah-olah bicara kepadaku. Beliau mengatakan, sehingga tak lama keluarlah ibu Aminah Zuriyah melihat ada seorang tamu di dalam rumahnya. "Engkau siapa wahai fulana?" "Aku Halimah, Bu." "Halimah As-Sa'diyah. Dari mana engkau datang?" "Dari negeri Thaif sana." "Aku melihat ini bayi, apakah dia putramu?" "Dia putraku. Sepertinya wahai ibu dia kehausan." "Betul, sudah 1 minggu dia tidak dapat makanan." "Kalau begitu izinkan aku menyusuinya." Diambil Nabi Muhammad SAW lalu disusui. Tak kala disusui, Halimah mengatakan, "Tubuhku seolah-olah mendapatkan energi. Aku merasa lebih segar dari sebelumnya. Ini anak bukan anak sembarangan. Ini anak amat luar biasa, punya keajaiban." Sehingga Halimah menawarkan diri, "Wahai ibu, kalau engkau boleh, aku ingin merawat anak ini selama 2 tahun saja di negeriku." Kata ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawalah, anggaplah dia putramu sendiri." Berlalu 2 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin, tak kala lahir ke muka bumi, tidak mendapatkan ayahnya, tidak mendapatkan makanan, lalu dipisah dari ibunya. Berlalu 2 tahun, Halimah dalam keadaan susah dengan putranya yang banyak. Ada yang mengatakan 8 putranya, ada yang mengatakan 12 putranya. Sehingga
anak-anaknya yang tadi kelaparan kurus-kurus menjadi gemuk karena selama Nabi Muhammad SAW berada di rumah Halimah, susu kambing yang habis diperas itu mencakup dapat untuk diekspor ke negeri Syam atau negeri Suriah atau negeri Lebanon hari ini. Kaya raya Halimah menjadinya karena kan Rasulullah ada di situ. Sampailah datang waktunya 2 tahun Rasulullah berada di rumah Halimatus Sa'diyah. Datang waktunya Nabi Muhammad harus dikembalikan. Halimah berkata kepada suaminya Haris, wahai suamiku Haris, kalau kita pulangkan Muhammad, aku khawatir keadaan ekonomi kita tidak seperti ini lagi. Kata suaminya, ya kalau begitu kau bicara kepada Ibu Aminah, sampaikan alasanmu untuk memeliharanya lebih lama lagi karena kau amat menyayanginya. Datanglah Halimah ke Mekah bertemu dengan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ibu Aminah, telah sampai waktunya 2 tahun aku memelihara putramu, namun aku masih sayang kepada putramu Muhammad. Kalau boleh aku ingin mengasuhnya lebih lama lagi, lebih lama lagi. Kata ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu bawalah ke negerimu, jagalah ia, anggaplah dia adalah putramu sendiri. Dibawa pulang, berlalulah 2 tahun sampai usia Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 4 tahun. Waktu beliau bermain dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah, ternyata Nabi Muhammad didatangi 2 orang yang besar badannya, memakai baju serba putihnya. Lalu Rasulullah ditangkap, dibekak bajunya, dilepaskan bajunya, lalu dibelah dadanya. Putra-putra Halimah histeris, dia lari menuju rumahnya memanggil ibunya, Ummah, Ummah, waqad qutila Muhammadah, Muhammad dibunuh mak. Sedangkan waktu itu Halimah sedang memasak makanan. Terdengar sayup-sayup sampai suara teriak putranya, telah dibunuh Muhammad, Muhammad dibunuh mak, Muhammad dibunuh mak. Suara itu semakin dekat, semakin jelas sampai di telinga Halimatus Sa'diyah. Apa yang terjadi nak? Muhammad dibunuh mak. Sehingga Halimah melepaskan apa yang telah dia kerjakan tadi, dia masak, dia lari. Hari itu aku seperti orang yang berlari tanpa kepala. Aku bingung, andai kata benar terjadi Muhammad dibunuh, bagaimana nasibku dengan Bani Hashim? Ternyata berlari Halimah menuju Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sedang duduk di sebuah batu yang besar membelakangi Halimatus Sa'diyah. Lalu dia bertanya, nak, apa yang mereka lakukan kepadamu? Rasulullah menceritakan keadaannya. Mereka menangkapku, wahai ibu Halimah, lalu membuka bajuku dan membelah dadaku. Kaget Halimatus Sa'diyah, takut. Dia datang kepada suaminya, wahai suamiku, aku khawatirkan keadaan Muhammad, dia terbunuh. Lebih baik kita pulangkan saja Muhammad sudah, daripada aku bertanggung jawab kepada keluarganya Abdul Muthalib. Lebih baik kita pulangkan saja. Ya sudah, dipulangkan. Pas waktu usia 3, 5, 6 tahun, datanglah waktunya untuk menziarahi makam ayahnya. Di perjalanan itu berjalanlah 3 orang. Pertama Nabi Muhammad usia 5 atau 6 tahun. Yang kedua ibunda Nabi yang dalam keadaan janda, Aminah binti Wahab Suriyah. Yang ketiga seorang pembantu perempuan bernama Ummu Aiman. Berangkatlah dari Mekah ke Madinah sejauh 500 km. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keadaan Nabi Muhammad. Tak kala menuju di perjalanan itu diceritakan bagaimana sosok ayahnya, bagaimana bentuk raut wajah ayahmu nak, bagaimana bentuk tubuhnya, kasih sayang tutur katanya, atu terniang di dalam hatiku, terbesit dalam benakku. Aku akan bertemu dengan ayahku.
yang mana orang-orang anak-anak di waktu itu di usiaku mereka semua punya ayah. Ayahnya memanggil anak-anaknya dengan kasih sayang, ya bunayya, aku ingin dipeluk ayahku. Sampailah di Yasrib Madinatul Munawwarah, ternyata ibunda Nabi hanya mengajak ke dalam sebuah tumpukan batu. Ternyata ayahku telah wafat. Aku menangis. Ternyata ayahku telah meninggal dunia. Tak kala aku sedang dalam keadaan menangis, ibuku menarik tanganku untuk kembali pulang menuju Mekah. Baru perjalanan 150 km, tepatnya di desa Abuha, ternyata ibunda Aminah Zuriyah sakit, badannya panas. Sakit itu semakin parah sehingga beliau jatuh, tidak kuat untuk berdiri, lalu duduk dan kepala beliau ditaruh di atas paha sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja berkumpul dengan putranya Muhammad. Ternyata beliau sudah dalam keadaan sakit. Melihat wajah sang Nabi, beliau bersyukur kepada Rabb. Aku bangga telah melahirkan seorang bayi yang suci. Aku bangga telah melahirkan seorang bayi yang bersih. Sehingga beberapa kalimat yang ditutur oleh ibunda Nabi Aminah Zuriyah sambil memeluk wajah, memeluk tubuhnya, sambil melihat wajahnya, beliau mengatakan, barakallahu fika min hulami ya ibnal ladhi bi haumatil himami najaa bi'aunil malikil allami in saha ma absartu bil manami fa anta mab'usun ilal anami wa tub'athu bi hilli wa bil harami wa tub'athu bit tauhidi wal islami dina abika al-barru Ibrahimi. Beliau mengatakan, wahai putraku, engkau adalah anak yang diberkahi oleh Allah. Engkau adalah seorang bayi, seorang anak yang terselamatkan dari sakitnya, panahnya kematian. Dan engkau adalah seorang anak yang dilindungi oleh Malikil Alam, seruan sekalian alam. Apabila betul, apabila benar, beliau mengatakan, insahama absartu bil manami, apabila benar apa yang aku lihat dalam tidurku, nak, engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang utusan, engkau adalah seorang pemimpin dunia maupun akhirat. Wa anta mab'utsun ilal anami, kau adalah seorang pemimpin, nak, dunia maupun akhirat. Kau akan meneruskan perjuangan leluhurmu Sidina Ibrahim, ajaran agama yang luhur, yang hanif. Sampailah detiknya, dekatnya, karena beliau sudah mulai lemah, tersisa sedikit dari tenaga Sayyidatuna Aminah Az-Zuriyah. Lantas beliau mengatakan kepada putranya Muhammad sambil memeluk tubuh sang Nabi, beliau mengatakan, kullu hayyin yamut wa kullu jadidin bal wa kullu kabirin yafna wa ana mayyitatun wa dzikri baqin. Beliau mengatakan, wahai anakku, setiap yang bernyawa pasti akan mati, setiap yang baru pasti akan punah, setiap orang tua akan mati, akan wafat, akan pergi meninggalkan anak-anaknya selama-lamanya. Wa ana mayyitatun wa dzikri baqin, sedangkan aku akan menjadi mayat, aku akan pergi meninggalkan engkau, nak, namun namaku akan tetap harum, kenanganku akan tetap indah karena aku bersamamu, wahai Muhammad. Inilah keadaan tak kala wafatnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam keadaan menangis, ditinggal wafat ibunya, sehingga Ummu Aiman mengatakan, sabar wahai putraku, wabar wahai Muhammad, ayo bangun, bantu aku menggalikan kuburan ibumu. Di usia 6 tahun, di usia 5 atau 6 tahun, tanganku sendiri menggali kuburan untuk ibuku. Adakah di antara kalian yang mengalami keadaan seperti aku?
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang musibah yang kecil kita besar-besarkan seolah-olah kiamat. Inilah keadaan umat Nabi Muhammad hari ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau tidak pernah berlalu dari umur beliau melupakan umatnya, bahkan nanti di akhirat. Tak kala seluruh umat telah masuk ke dalam surga, tersisa satu dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka jahanam. Beliau pun sujud, padahal hari itu bukan waktunya ibadah, bukan waktunya sujud. Oleh karenanya beliau mengatakan, sujud beliau ditegur oleh Allah, irfa' rasak wa qul yusma'lak wa sawtuqa wa syafa'tu syafa'. Hadirin wal hadirat, Nabi ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau katakan akan aku dengar, apa yang kau minta akan aku beri. Siapa yang ingin kau berikan syafaat, aku izinkan engkau memberikan syafaat. Mudah-mudahan perkumpulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan perkumpulan ini. Pada akhirnya ya Allah, dalam perkumpulan yang mulia ini kami berharap, kami berdoa, kami meminta, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Hapuskanlah segala kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami masih hidup, panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Orang tua kami telah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosa mereka, lapangilah kuburan mereka, jadikan kuburannya bagaikan taman dan surga ya Rabb. Apabila ajal akan menimpa kami dalam keadaan sakaratil maut, kami akan berpisah dari apa yang kami miliki, dari istri dan anak-anak kami ya Allah. Tak kala sakaratil maut menimpa kami, berkat perkumpulan yang mulia ini, berkat para alim ulama habaib kami, jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping kami, di hadapan kami, untuk menuntun kami mengucapkan la ilaha illallah di akhir ajal kami ya Rabb. Apabila kami telah meninggal dunia dan kami akan dikubur, semua meninggalkan kami ya Rabb. Anak dan istri kami meninggalkan kami ya Allah. Harta yang kami kumpulkan telah diwarisi kepada mereka. Jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam barzah bersama kami ya Rabb, untuk membantu kami menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Begitu juga nanti di akhirat, apabila amal kami dihisab, amal kami banyak maksiat dan kami layak engkau adab, jadikan juga Nabi Muhammad bersama kami ya Rabb, untuk memohon ampunan kepada engkau ya Rabb, agar kami selamat daripada adab. Amin ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Banyak kekeliruan di dalamnya, mohon maaf atas segala kesalahan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.